Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kurniani. Pada video ini akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Pada sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, tingkatannya dimulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks, di mana tingkatan tersebut dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sehingga membentuk suatu organisme. Baiklah, pada video kali ini yang akan pertama kita bahas yaitu sel. Sel adalah struktur fungsional yang paling kecil dalam suatu organisme. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup, untuk melakukan aktivitas metabolisme seperti ciri dari sebuah kehidupan. Sel memiliki dua jenis, yaitu eukariotik dan prokariotik. Adapun contoh sel eukariotik yaitu pada hewan, tumbuhan, jamur, dan protein. Sedangkan pada prokariotik ialah bakteri dan archaea. Ada 3 organel sel yang memiliki peranan penting, yaitu mitokondria, ribosom, dan nukleus, di mana masing-masing organel sel ini memiliki fungsinya tersendiri. Mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat respirasi sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein, dan nukleus memiliki fungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Pada sel hewan dan tumbuhan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut dapat kalian lihat melalui tabel berikut ini. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama satu sama lain. Ada 4 jaringan pada hewan. Yang pertama itu jaringan epitel, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat itu jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan memiliki 5 jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan juga jaringan penguat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ. Organ adalah sekelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi dan memiliki struktur. Adapun organ yang terdapat pada tumbuhan, antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan organ yang terdapat pada hewan yaitu mencakup jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limpa, pankreas, ginjal, hati, usus, kulit, uterus, saluran urin, tulang, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sistem organ. Sistem organ pada manusia merupakan kumpulan berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing, namun dapat saling bekerja satu untuk menjaga kesinambungan fungsi tubuh seutuhnya. Sistem organ pada manusia yaitu sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan itu berupa buah, bunga, daun, batang, dan juga akar. Selanjutnya itu ada organisme. Organisme sendiri adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak komponen. Komponen ini nantinya akan saling terkait dan bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Semua organisme membutuhkan makanan dan mengeluarkan limbah, tumbuh, berkembang biak, dan akhirnya mati. Ciri-ciri umum lainnya yang didapati pada banyak organisme ialah bernapas, bergerak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan adaptasi. Mungkin itu saja video materi pembelajaran mengenai sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.